Halo teman-teman. Kami dari tim wawancara Fort Willem dengan saya Selin Kirana Prastita, absen 5. Saya Faik Fadlur Rahman Sukipto dari absen 10. Saya Hanin Syami Rahma Mauladina dari absen 12. Saya Intan Istiana, absen 14. Saya Maureen Dwita, absen 18. Dan saya Muhammad Danang Kurniawan dari absen 20. Ikutin keseruan kami dalam mengeksplor Benteng Fort Willem 2 yuk. Ayo. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Kami merupakan salah satu kelompok dari SMA Negeri 1 Ungaran. Dan kami saat ini duduk di bangku kelas 10 dengan saya Omi dan rekan saya. Saya Intan Istiana. Saya Selin Kirana Prastita. Saya Maureen Dwita. Saya Muhammad Danang Kurniawan. Saya Faik Fadlur Rahman Sukipto. Jadi kebetulan kelompok kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak selaku Bapak Dwi Hartanto untuk menggali informasi mengenai Benteng William kedua. Mungkin akan dimulai dari teman saya Bapak untuk bertanya. Izin bertanya ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sejarah awal berdirinya Benteng Willem II ya di Ungaran? Kira-kira gimana Pak sejarahnya Pak? Ya, Benteng Willem II itu menurut sejarah ya itu di bangunnya saya nggak tahu tahun berapa, tapi selesainya tahun 1786 itu selesainya. Dan diresmikannya tahun 1786 itu oleh berarti pada masa VOC. Nah ya VOC. Jadi VOC kan terakhir dibubarkan kan 1799, itu 1786. Itu dulu menurut cerita gubernur jenderalnya Van Inhofe, Baron Van Inhofe. Jadi dulu dinamakan Benteng Ontmoeting. Dalam bahasa Belanda Ontmoeting ini bertemu, artinya bertemu. Jadi itu kenapa dinamakan Ontmoeting, karena itu menjadi tempat pertemuan antara Gubernur Jenderal Van Inhofe dengan Sri Susunan Pakubuwono II. Pertemuannya di situ sekitar tahun 18 tahunnya nggak begitu dini, tapi mungkin sekitar tahun 1790-an itu. Jadi belum VOC belum berakhir tuh. Nah itu mengapa dibangun di situ, karena dulu ceritanya ada pemberontakan dari orang Cina, pecinan di Batavia. Nah ternyata orang-orang yang dulu VOC istilahnya membunuh semua orang Cina yang ada di Jakarta, di Batavia dulu. Itu banyak orang-orang dari Cina yang tidak selamat, itu larinya ke Semarang. Nah, karena masalah jarak yang jauh antara Batavia sama Semarang itu kan jauh. Nah, itu salah satu jalan yang ditempuh oleh VOC ada kerjasama sama Kerajaan Mataram. Itu makanya dibangunlah rencana dibangun jalan dari antara Semarang sama Jogja itu Mataram dulu. Nah, setelah dibangun kan ada beberapa benteng yang dibangun di jalan itu, di pinggir jalan situ. Nah, fungsinya untuk pengawasan. Jadi salah satunya Benteng Ungaran itu yang Benteng tersebut digunakan untuk mengawasi para orang-orang China pada masa itu untuk nantinya ditangkap, Pak. Ya, salah satunya itu, sama pengawasan lebih kepada pengawasan jalur perdagangan.
Baik, untuk selanjutnya Pak, mengapa benteng Willem II dibangun di wilayah Ungaran? Itu salah satunya untuk pengawasan. Jadi dulu kelihatannya itu menurut beberapa sumber itu ada Belanda itu VOC itu membangun tiga benteng yaitu di Ungaran, Salatiga sama Boyolali. Itu ya fungsinya pengawasan tok. Jadi mereka ada yang, jadi jaraknya kan tidak terlalu jauh kan, mereka mengawasi dari Semarang ke Ungaran kan dekat, Ungaran ke Salatiga dekat, Salatiga Boyolali kan dekat. Jadi itu untuk istilahnya apa ya? Ya dibangun dengan jarak yang sama jarak antara Semarang Ungaran sama Semarang Salatiga kan Ungaran Salatiga kan sama itu jaraknya sama Boyolali itu. Itu tak kira itu untuk sebagai ini aja mendekatkan jarak bentengnya itu supaya nggak terlalu jauh dari pengawasnya. Ya seperti pas pengawasan. Ya benar. Baik Pak. Lanjut ya Bapak untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Siapa sajakah yang berperan dalam pembangunan benteng tersebut? Itu untuk yang peran itu tidak begitu ada di beberapa sumber, tapi di benteng Ungaran itu ada potret Gubernur Jenderalnya Van Inhofe. Kemungkinan besar Baron Van Inhofe yang paling berperan besar itu, yang dia saat itu ya itu untuk satu-satu gubernur jenderal VOC zaman itu. Itu salah satu yang paling berperan, mungkin paling berperan karena beberapa sumber tidak mengatakan siapa yang bangun, tapi saat jadi itu di bawah Baron Van Inhofe itu 1186 itu terakhir dibangun selesainya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kondisi dan fungsi benteng dari masa dahulu hingga sekarang? Ya, awal dibangunnya itu sebenarnya gunanya kan pos pengawasan. Ya. Itu. Terus memang bisa efektif mengawasi beberapa jalur di yang Belanda itu, tapi setelah VOC tumbang kan itu ada pergantian tahun 1911 itu ada pergantian kekuasaan, jadi Belanda kan kalah sama Inggris. Janjinya ditentang itu dulu sempat gubernurnya Janssen jenderal Belanda, Hindia Belanda, Janssen itu sempat mampir mempertahankan kekuasaannya dari serangan Inggris di benteng Outmoting itu. Tapi akhirnya kalah, dia lari ke Tuntang. Akhirnya sampai sana dia menyerah dari Inggris dulu. Itu 1911 itu ada kapitulasi Tuntang, itu kan perjanjian menyerahnya Belanda ke Inggris, Hindia Belanda. Nah, setelah masa-masa dijadikan pos, terus kemudian zaman Hindia Belanda sempat dijadikan penjara. Nah, salah satu yang pernah di penjara di sana Pangeran Diponegoro itu tahun 1830 sempat di penjara di situ, di transit istilahnya. Dulu saat Diponegoro ditangkap di Magelang itu, di antara Magelang sama Jogja kan di bawah, mau diasingkan ke Makassar, Manado ke Makassar itu. Nah, perjalanannya Semarang itu sampai di Ungaran itu maghrib. Nah, sempat diinapkan di penjara benteng itu. Dulu itu ada ruangannya sampai tahun, kalau nggak salah tahun 2006 apa 2007 itu masih ada kamar kecil yang tempat Diponegoronya di taman di situ. Sempat 1 malam pokoknya, 1 malam atau 2 malam di situ. Terus ada sumurnya juga, tapi sekarang sudah nggak ada, sudah dibongkar. Nah, itu. Nah, yang untuk tahun dulu yang terakhir itu habis jadi penjara, terus beberapa ini kemudian jadi setelah Indonesia merdeka katanya
jarang difungsikan itu untuk ini. Sampai terakhir itu tahun 2006 saya masih ingat pertama kali ke Kabupaten Jepara tahun 2006 itu dipakai untuk asrama polisi. Jadi asrama polisi. Jadi awalnya benteng pengawasan dan pindah ke penjara, jadi penjara. Dari penjara nanti beberapa akhir-akhir ini, terakhir itu jadi asrama polisi. Nah, itu sampai sekarang akhirnya karena itu yang punya kan bukan Pemda, yang punya itu polisi. Jadi sampai sekarang akhirnya jadi balai rakyat apa asrama polisi itu. Iya, sekarang mulai tahun 2008 ya, sudah dipakai polisi. Nah, terus dibugar. Memang sempat jadi masalah pembugaran karena tidak sesuai dengan kaidah cagar budaya. Nah, itu sempat jadi ramai, tapi sekarang udah enggak. Nah, itu tahun 2024 ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten kota oleh Pak Bupati. Ya, jadi statusnya sekarang cagar budaya itu, cagar budaya penetapan. Ya itu fungsinya pertama pos sempat berapa ganti ini pos pengawasan, terus jadi penjara, terus sempat kelihatannya jadi pos penjagaan lagi, tapi sebentar loh itu ya. Yang terakhir tahun 2000 jadi asrama polisi. Ya itu terakhirnya. Ya ada lagi. Ya, ini untuk pertanyaan terakhir dari kami. Izin bertanya ya Bapak. Jadi bagaimana upaya pelestarian Benteng Willem II sebagai bangunan bersejarah? Ya, upaya pelestarian kita dari Pemda karena itu milik polisi, milik Polda. Jadi kita upaya kita cuma istilahnya memberi satu masukan kepada polisi, ada internal polisi bahwa harus dilestarikan bangunan itu karena peninggalan cagar budaya masa kolonial. Nah, kita cuma bisa menganjurkan atau memberi masukan kepada Polri karena memang kita sudah tidak punya hak untuk itu ya. Kalau kita punya hak, kita setiap ada beberapa bangunan yang memang punya kita, terus lalu kita setiap tahunnya kita melestarikannya. Tapi untuk yang benteng kan bukan milik kita cuma menganjurkan pada polisi, dan juga untuk beberapa acara kita izin ke polisi untuk mengadakan acara-acara budaya di sana. Selain itu ya nanti warnanya ke pelestarian gitu. Jadi orang jadi kenal, jadi bangunan ini kita selalu kurang tahu berapa acara sudah kita laksanakan di sana. Polisinya juga welcome, kita laksanakan beberapa kegiatan khusus untuk pengenalan cagar budaya ke masyarakat. Kalau untuk benteng itu benteng kopi gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Kami jadi paham mengenai sejarah Benteng Willem sekaligus fungsi utamanya. Mungkin itu saja dari kami Bapak. Terima kasih banyak Bapak.